Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dia hatinya sudah bersih hatinya. Bahkan dalam keadaan musibah pun dia teringat kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kan hijuk sakit ke lun ya Allah. Lun terima ya Allah. Alhamdulillah kan hijuk anak lun sakit ya Allah. Jadi kan mu pepep, kau pepep. Nyo kata sakit anak kan pepep. Ya Allah, apakah nak terima doa lun ya Allah? Ya Allah. Padahal setiap hari saya berdoa supaya anak saya sembuh, kok enggak sembuh-sembuh. Hai lu berdoa li lu ya Allah. Ya nembak. Hai lu berdoa li. Ini berarti bermasalah dengan keimanannya, Pak. Dia bermasalah dengan kesabarannya. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut. Wa qala fi madhi Nuhin alaihi salam. Begitu juga tentang syukur ketika Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam. Ini alasan orang kelompok pertama kalau syukur itu lebih afdal. Bagaimana Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam? Innahu kana 'abdan syakura. Wahai umat manusia, ketahuilah, Nuh itu seorang hamba yang bersyukur. Ya, nampak. Gejoknya bersyukur, hatta mupepep banyak. Bahkan nitah lagu ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Anak pepep, terima saja kita, Pak. Kita terima saja. Ya, nampak. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang dahsyat di balik itu. Makanya kalau kita tidak menerima, kita tidak tahu nanti, kita tidak tahu apa hikmah di belakang itu, ada debu, Pak. Ya. Seperti begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam selalu bertanya ke Nabi Khidir, kenapa begini Nabi Khidir, kenapa begitu? Sampai 3 kali kan bertanya-tanya. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak banyak bertanya kepada Nabi Khidir, beliau akan melihat keajaiban-keajaiban lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Ya, la nadhara al-ajab, akan melihat keajaiban yang lebih banyak. Kalau kita mau menerima keputusan Allah apapun itu, Pak, waktu sakit, terima ngaji Pak, pempep katanya Pak. Ya. Padahal kan tubuh ini kan sudah begitu canggih sekali, Pak. Tatkala seorang sudah mulai ngantuk, Pak. Ngantuk. Maknanya Pak, tubuh ini kahek, ipakat dengar, ipakat ya, Pak. Tidur saja. Ini kamu mulai dengar, minta kopi bek dengar. Gimana cara, Pak? Minta kopi bek dengar deh, Pak. Artinya tubuh ini sudah lelah, dia minta tidur. Artinya tanda-tanda sudah dia nampakkan. Lagi motornya kasut gerak-gerok tu, Pak. Artinya Pak, ada yang perlu diganti. Bukan diakali ya, Pak. Kalau diakali mobil makin rusak ya, Pak. Begitu juga tubuh, diakali makin rusak. Makanya kecanggihan tubuh ini jangan kita tolak. Dengar sampai dengar, cok kopi anti dengar apa ya, Pak. Aji taji kopi, Pak, anti dengar, Pak. Apanya ya rusak draw katanya. Makanya ketika sudah mulai lelah ya tidur. Apa susahnya, Pak? Ya, Pak. Sudah mulai lelah tidur. Ketika maka sakitnya, berartinya karena mulai nak penyakit kan, Pak. Ada batuk winan ya, Pak. Ada batuk dan lain sebagainya. Diberi tanda-tanda, Pak. Seperti mobil kan kasih tanda juga, krek. Oh, berarti nyo ya rela. Jabak bengkel, perbaiki lah, Pak. Oh, nyo lagi musuh lagi nyo, power steering. Ayo gantonya nih, Pak. You tambah minyak, Pak. Artinya apa? Mobil itu canggih, lebih canggih tubuh kita lagi, Pak. Tubuh kita lebih canggih. Dia memberitahukan kepada kita kalau ada sesuatu yang aneh pada tubuh kita. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya apa? Jalani saja. Ya, jalani saja. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya ketika diberikan sakit oleh Allah, terima saja, Pak. Ya, terima saja. Kasakit loh. Anda pun terima saja. Ada sesuatu hal yang diperbaiki oleh tubuh ini, Pak. Makanya kita itu seperti sakit, Pak. Ketika kita berada di negara orang lain, pilek ke demam, tubuh ingin menyesuaikan diri dengan tempat itu. Ya langsung dah lewat. Oh, kata sakit, gimana cara? Ya, kita ambil sakit, Pak. Memang kan lagi nyandrau, Pak. Kita terima saja. Tubuh sedang menyesuaikan diri. Karena kita biasa di iklim tropis seperti ini, ketika kita pergi ke iklim dingin, maka tubuh ini kan tak bisa menerima. Dia sesuaikan diri sehingga kita sakit. Ya, Pak. Terima macam pepep. Kata kelon lo hanji lo bukannya proyek kata lo nyi katanya kanyo tender kaji, kita terima saja, kita jalani saja. Ya. Ini alasan dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, kenapa orang bersyukur itu lebih afdal. Wa qala fi Ibrahim alaihi salam. Allah juga pernah memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana pujian pada Nabi Ibrahim? Syakira li an'umih. Itu Nabi Ibrahim itu
Dia bersyukur terhadap nikmat yang saya berikan kepada dia. Hana pepek Pak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi apa namanya? Nabi Ishak. Kan lahirnya kan lama Pak. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim hana protes-protes. Ya Allah, apakah belum tidur Nabi? Saya seorang Nabi. Kenapa apa namanya anak saya kok belum ada lagi? Ya Pak. Kan duluan lahir Nabi Ismail alaihissalam. Duluan lahir Nabi Ismail. Ya Pak. Nabi Ishak kan duduk ya Pak. Kenapa? Karena istri Nabi Ibrahim itu ibunya Ishak itu kan lama mengandung. Tetapi sabar Nabi Ibrahim, hana pepek. Nak pernah mengatakan, ya Allah, saya sudah beribadah, kenapa nak punya anak? Saya sudah ini, kenapa nak begini? Kenapa nak begitu? Kita jalani saja. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam beberapa kitab literatur tasawuf juga, ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita introspeksi diri dulu. Apa kesalahan kita? Ya, nembak. Apa salah kita? Ketika mobil kita bermasalah, nyopu lah salah nak nyopu. Oh, hantar tangan toli lagi. Ya, nembak. Mek dapat salah motor sabe, nembak. Nya dapat salah motor sabe. Nya motor hanjeu nge mahai dah belum hanjeu nge. Rupanya gedanya yang hanjeu nge, Pak. Oli hantar tangan tol, Pak. Ya, nembak. Gedanya yang hanjeu nge, Pak. Ya. Mek dapat salah motor. Sama seperti orang menyalahkan anaknya, Pak. Ane hanjeu nge. Rupanya katanya yang hanjeu nge, Pak. Kita tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada anak. Jangan kita salahkan anak. Kalau anak melawan kita, jangan salahkan anak. Kalau anak itu tidak jadi anak yang salah, jangan salahkan anak, salahkan kita, Pak. Mungkin kita setiap hari kita katakan kepada anak, ane bodoh, ane hanjeu nge, dah bukan, Pak. Dari kecil kita berdoa kepada anak, ane bodoh. Maka ketika dia dewasa, kita ajak, nak kita kuliah, lum bodoh. Ya, Pak, lum bodoh. Kenapa? Dia sudah didoakan orang tuanya jadi orang bodoh. Kemudian di dalam benak anaknya kalau betul-betul dia itu bodoh, Pak. Kenapa? Setiap hari runci mengatakan, ane bodoh, Pak. Tunggang hanjeu nge, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan salahkan anak. Salahkan kita sendiri, Pak. Oh, ane ilawan lun, ini ilawan lun. Anak durhaka. Berarti kalau anak lawan kita, berarti kita juga pernah bermasalah, kita juga, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormati juga orang tuamu. Maka kalau anak melawan kita, dulu kita pernah melawan orang tua, Pak. Kalau anak kita pernah mengatakan kepada kita, berarti dulu kita pernah juga pada orang tua kita. Ini dalam kajian tafsir namanya istidrad, ya Pak. Jadi bukan istidraj, istidrad. Jadi rada, istidrad. Sesuatu hal yang terjadi pada kita adalah masa lalu kita, Pak. Kalau kita sekarang ipenget ligau, Pak, zaman tentang penget kau. Kita itu dizalimi oleh orang lain. Berarti kita dulu pernah menzalimi orang lain. Allah ingin menampakkan kepada kita zaman nepegat. Kiban nak sakit hati dah. Cukup sakit hati. Baik nanti orang lain sakit hati gara-gara drone. Zaman, Pak. Ini namanya pelajaran istitrat namanya, Pak. Istitrat. Ini pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa protes Nabi Khidir alaihissalam karena membunuh orang lain, Pak. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Aqatalta nafsan zakiyatan bi khairi nafsin. Kamu membunuh orang yang tidak salah, kamu sudah buat dosa besar, kamu ditegur oleh Allah. Musa, kamu kan pernah membunuh juga. Kamu jangan salahkan orang lain, kamu pernah membunuh juga. Pak. Maka kita harus teringat juga, jangan teringat orang lain saja, Pak. Teringat juga Nabi Musa pernah membunuh suku Kipti. Faqada alaihi. Dia sekali pukul suku Kipti itu mati, Pak. Ya, Pak. Jadi kita jangan teringat aib orang lain saja. Nyo aib ogok tapi dengar dia dipulai kenggelung. Berarti zaman katanya nak tak kecil ke gau, Pak. Ya. Si fulan menzalimi saya. Dulu kita pernah menzalimi orang lain. Si fulan berbuat curang sama saya. Berarti kita juga pernah berbuat curang sama orang lain, Pak. Ya. Itu istitrat namanya. Artinya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Begitu sakit hatinya orang lain, kita sakiti dia. Sebagaimana kita sakit hati juga disakiti oleh orang lain, Pak. Ya. Walidzalika qila, ya. Hokanya, Pak. Wali annahu fi manzilatil in'am wal afiyah. Kenapa orang bersyukur itu derajatnya tinggi? Karena dia derajatnya itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat dia tinggi. Ini pendapat yang pertama. Walidzalika qila, maka dikatakan
la an un'ima fa ushkira ahabbu ilayya min an ubtuliya fa asbira. Kalau seandainya, ini pendapat pertama, seorang yang diberikan nikmat kemudian dia bersyukur, dia teringat kepadaku, akan lebih aku cintai. Nah, ini pendapat kelompok pertama, dibandingkan seorang diuji oleh Allah kemudian dia bersabar. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan sekarang pendapat yang kedua, waqila, ada pendapat kedua, balis sabiru afdal, sabar itu lebih afdal dibandingkan dengan syukur. Kenapa? Li'annahu a'zamu masyaqqah, karena sabar itu dia harus melalui sesuatu hal yang sangat susah sekali, sulit sekali untuk bisa bersabar. Beda dengan syukur. Ya, ini pendapat yang kedua. Alasan beliau apa? Ya, fayakunu a'zama thawaban wa arfa'a manzilah. Maka orang bersabar itu, pendapat yang kedua, dia akan dapat pahala yang lebih dahsyat. Kemudian dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Mana dalilnya? Ini dalil kelompok kedua. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Ya. Kami melihat dia itu, ini Allah memuji Nabi ini, Pak. Saya melihat Nabi itu, Muhammad itu, sungguh dia orang yang bersabar. Ni'mal 'abdu. Ni'mal 'abdu artinya apa? Yang paling bersabar, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya adalah beliau ini. Kenapa? Sabarnya luar biasa. Ya, ini dalil kelompok yang kedua. Kemudian dalil lagi dari yang kelompok yang kedua, kenapa sabar itu lebih tinggi? Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang sabar itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terhingga. Menyona urung sabar, tapi sabar ngeleh-leh pun dengan tiga tadi. Sabar terhadap perintah Allah, sabar untuk tidak membuat maksiat, sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Kalau tiga-tiga dilakukan, maka akan diberikan pahala yang lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala lebih dahsyat. Kemudian dalil yang ketiga untuk kelompok yang kedua, wa qala ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Qultu ana, kemudian menurut saya, kata Imam Ghazali ini, Pak, asyakir bil haqiqah la yakunu illa sabiran. Orang yang bersyukur itu, ini pendapat Imam Ghazali sekarang, Pak. Ya, pendapat Imam Ghazali. Tadi ada pendapat kelompok pertama, pendapat kelompok kedua. Sekarang pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, seorang itu asyakir bil haqiqah la yakunu illa sabiran. Seorang yang bersyukur, dia akan bersyukur kepada Allah tidak terlepas dari kesabaran yang dihadapi selama ini. Maka ketika dia bersyukur terhadap nikmat Allah, dia kata apa? Lun terima ya Allah, lun terima. Maka syukur tidak muncul kecuali dengan sabar. Ya. Wasabir bil haqiqah la yakunu illa syakira. Bersyukur itu tidak muncul kecuali dengan bersyukur. Bersabar itu tidak muncul kecuali dengan bersyukur. Ya, maka seorang kakilah lun sabar. Bahkan kesabarannya karena agaknya bersyukur teringat kepada Allah, maka kesabar. Ya, nampak. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan syukur dan sabar itu selalu terkait satu sama lainnya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, Pak. Tidak bisa seperti kata kelompok pertama. Kata mereka syukur itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sabar. Tidak seperti kelompok kedua mengatakan sabar itu lebih dahsyat dari bersyukur. Beliau mengatakan semua terkait. Seorang bersyukur gara-gara dia bersabar. Seorang bersabar gara-gara dia bersyukur teringat kepada Allah. Maka kesabar, ya, Pak. Dalam mendidik anak kesabar. Pekan karena tinggal ke Allah, Pak. Ini titipan, ya, Pak. Maka dengan sabar sekali dia sekolahkan anaknya, dia berikan pakaian kepada anaknya, ya, Pak. Dia jaga anaknya, berikan pendidikan. Pekan nejuk pendidikan ke anak karena lo tinggal ke Allah, ya, Pak. Kenapa tinggal ke Allah? Nejaga aku anfusakum wa ahlikum nara, ya, Pak. Jagalah kamu dirimu, anakmu, keluargamu dari api neraka. Nyogop tapi dia jaga anak, roh nak terjaga, Pak. Gop tapi dia jaga tak dakwah ini dakwah ini, habis kok mendung tak dakwah, Pak. Anak roh nak tak dakwah katanya, Pak. Ya, Pak. Maka Allah katakan ku anfusakum, jaga dirimu dan anakmu, yang kafir aman katanya, Pak. Aman katanya, Pak. Menurut kata jaga wa ahlikum nara. Maka di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi mengatakan, wa ahlikum itu siapa? Az-zaujah wal abna, istri dan anak-anak. Ya, nampak.
Bagaimana cara menjaga istri dan anak? Berikanlah kepada mereka at-ta'dib wa ta'lim, pendidikan akhlak moral, dan ajarkan pendidikan agama kepada mereka. Ya, nampak. Tak sabar kena, bukan tak sabar karena tinggal ke Allah. Ya. Maka sabar dan syukur itu selalu terkait, Pak, selalu terkait. Ya. Kenapa dia sabar? Ya, nampak. Karena bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena sabar. Ya, seperti itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan, "Famin hadhil wujuh", kalau kita lihat dari segi itu, tidak akan muncul sabar kecuali dengan syukur. Tidak akan muncul syukur kecuali dengan sabar. Maka oleh karena itu, inna ahaduhuma la yanfaqu anil akhar. Salah satunya tidak bisa berpisah dengan yang lain. Maka kita dianjurkan untuk terus bersabar dan terus bersyukur. Dia beda fikir dah pegang. Kakak lalu syukur tentang sabar hana perle, karena syukur itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sabar. Oh tidak. Kata kelompok kedua, saya bersabar sajalah untuk apa bersyukur. Juga tidak. Ini sama seperti yang mengatakan, ya ahlu sunnah ke kamu lain menuduh neraka. Bukan ahli orang lain, ya ahlu sunnah kamu, ahlu sunnah kamu lain ke ahlu sunnah. Mandu bukan ahlu sunnah, Pak. Ini sama seperti begini. Yang betul agaknya lain salah mandu. Cara berwudu yang betul punya kami lain, ia salah mandu. Cara duduk yang benar punya kami lain salah mandu. Ya, Pak. Kita gara-gara itu saja kakaru nih, Pak. Makanya nanti ada duduk di dalam salat itu. Ada orang duduk nanti, kita jangan terkejut, Pak. Ketika nanti ada orang Timur Tengah, orang luar negara je keimu mino. Ketika tahiyat akhir, dia duduknya kok tawarruk. Duduk di atas kaki, Pak. Dah cengar. Kamu langgih yang dengku, Pak. Kasalah, Pak. Jadi yang betul ke, Pak? Yang betul ke kamu, Pak? Duduknya kaki ke samping, Pak. Duduk kaki ke samping. Ya, Pak. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, duduk itu ada dua, kata beliau. Tahiyat akhir itu bisa tawarruk, bisa iftirash. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, ana ufaddilu iftirash. Saya lebih senang kalau tahiyat akhir duduk iftirash, kakinya ke samping, duduknya langsung di atas ambal. Saya lebih senang itu, kata beliau. Oh, bagaimana tawarruk? Boleh juga. Yang baik karu-karu, ya, Pak. Yang karu, yang betul lah tawarruk, yang betul lah iftirash. Ya, sembahyang tan kerja, ya, Pak. Kerja sembahyang tan teputan mendawa tapi-tapi, ya, Pak. Tapi-tapi mendawa. Duk kedai kopi kan mendawa Allah. Nyo pergi bancara hukum Islam. Hukum Islam kaya tak kebubuh hukum Islam. Nyo sembahyang mino. Hana kebubuh kaya bayana mendawa tapi, Pak. Ya, mendawa tapi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Ghazali kata kuncinya apa? La yang fakku. Artinya tidak bisa kita pisahkan antara satu sama lainnya. Saya rasa kasih beliluta, diletuon. Ya, jadi baju-baju untuk. Jadi nanti insyaAllah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita lihat apakah kita lanjutkan atau kita ambil judul yang baru antara syukur dan sabar ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.